Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kakak-kakak mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini saya bikin untuk keperluan learning mata kuliah audit dan pengawasan syariah. Seperti kita ketahui bersama bahwa selama 2 minggu ke depan atau mungkin dalam waktu yang tidak bisa kita ketahui, kuliah kita diliburkan. Tapi bukan diliburkan sih, hanya diganti dengan e-learning. Sebagian besar dosen memakai aplikasi Zoom yang disertai dengan Google Classroom, tapi saya secara personal lebih prefer untuk membuat video seperti ini. Baik, jadi untuk video kali ini yang ingin saya bahas adalah mengenai pengawasan dalam produk pendanaan alias wadiah, yaitu untuk kelompok pertama. Baik, akad wadiah itu adalah salah satu dari akad yang digunakan dalam produk pendanaan. Pendanaan itu terdiri dari 3 ya, ada tabungan, ada giro, dan deposito. Tabungan sendiri bisa menggunakan akad wadiah dan mudharabah, sedangkan giro juga menggunakan wadiah dan mudharabah, sedangkan deposito hanya menggunakan mudharabah. Tapi di sini kita hanya membahas tentang wadiahnya saja ya, karena untuk akad mudharabah itu nanti akan dibahas dalam akad pembiayaan. Baik. Untuk giro dan tabungan sendiri ada sedikit perbedaan ya. Giro biasanya diperuntukkan bagi badan usaha yang berbentuk CV, perusahaan, koperasi, dan sejenisnya. Kemudian giro juga mendapatkan fasilitas lain selain ATM ya, yaitu cek atau biliar. Kemudian giro juga sangat jarang menggunakan akad mudharabah, walaupun tadi saya sampaikan giro ada mudharabahnya, tapi umumnya giro hanya menggunakan akad wadiah. Nah, sedangkan tabungan itu biasanya untuk nasabah perorangan, jadi tidak untuk nasabah yang berbentuk badan hukum seperti koperasi. Kemudian tabungan juga tidak mendapatkan yang namanya biliar atau cek ya. Hanya mendapatkan ATM dan fasilitas pendamping lainnya seperti M-Banking, SMS Banking, Internet Banking, dan sejenisnya. Kemudian tabungan juga bisa kita gunakan opsi yang berbeda, bisa menggunakan wadiah dan juga bisa menggunakan mudharabah sesuai dengan keinginan nasabahnya. Kalau nasabahnya ingin titipan murni, hanya nitip saja atau hanya nabung saja, maka akan lebih baik untuk menggunakan akad wadiah. Tapi seandainya nasabahnya ingin nabung sambil invest gitu ya, di mana uang dia nanti akan mendapatkan timbal balik berupa bagi hasil, maka dia boleh menggunakan akad mudharabah. Tapi saya secara personal menyarankan kepada Anda para mahasiswa, kalau Anda hanya niat untuk menabung, lebih baik Anda ambil wadiah saja. Tapi kalau Anda ingin invest, lebih baik Anda ambil deposito sekalian atau Anda invest melalui saham dan pasar modal lainnya. Baik, lanjut. Untuk poin-poin pemeriksaan dalam giro dan tabungan yang akadnya wadiah, yang pertama adalah meneliti. Jadi DPS diminta untuk meneliti apakah informasi diberikan secara lengkap oleh bank kepada nasabah ya, maksudnya akadnya komprehensif lah ya. Kemudian yang kedua, meneliti apakah formulir diisi dengan lengkap sesuai dengan persyaratan ijab qabul ya. Syarat ijab qabul ya ada apa ya, saya terima dan saya ya, intinya tanda tangan lah kalau ijab qabul ya, mudah sekali. Kemudian meneliti apakah setoran giro atau tabungan telah menyebutkan jumlah nominal setor. Ini maksudnya setoran awal ya. Jadi dalam setoran awal itu berbeda-beda untuk tiap produk tabungan. Biasanya kan ada tabungan silver, ada tabungan gold, dan ada tabungan platinum. Dan tiap jenis tabungan itu beda-beda setoran awalnya. Kemudian juga ada tabungan pelajar yang setoran awalnya cuma 10.000 atau 5.000 ya. Selanjutnya yang keempat, meneliti apakah wadiah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Nah, jadi tinggal buka fatwa DSN MUI yang nomor sekian tentang wadiah ya. Dan di situ bisa kita lihat apakah akadnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh fatwa DSN. Kelima, meneliti apakah pemberian bonus wadiah tidak mengarah kepada kebiasaan. Nah, ini perlu diperhatikan ya, karena bonus itu tidak wajib dalam akad wadiah. Beda dengan bagi hasil. Kalau bagi hasil memang wajib dalam akad mudharabah.
Sedangkan untuk wadiah sendiri namanya bonus itu sunnah ya. Ibarat kata kalau mau silahkan, kalau nggak mau ya sudah. Namanya juga bonus kan ya. Kalau banknya kepengen dan dia ingin memberikan kepada nasabah, yang penting apa, bonusnya tidak diperjanjikan. Karena kalau bonusnya diperjanjikan maka itu berarti ya udah tidak sesuai dengan fatwa DSN dan apa ya, sebagai sarana promosi. Oh, tabungan kami ini pasti ada bonusnya setiap bulannya. Oh, nggak boleh seperti itu. Tabungan bonusnya hanya bersifat insidental ya. Kalau dia mau ya silakan, kalau kebetulan nggak ada ya nggak usah. Kemudian yang terakhir, meneliti apakah dalam penawaran giro atau tabungan ini bank tidak menjanjikan pemberian yang ditetapkan di muka dalam bentuk presentasi imbalan. Ya ini sama seperti yang sebelumnya ya. Intinya yang namanya bonus itu tidak boleh diperjanjikan di awal. Kalau memang ada ya berikan, kalau nggak ada ya sudahlah. Nah, 6 poin ini yang harus diteliti oleh DSN. Dalam slide berikutnya saya meringkas bahasa aturan yang tadi, karena yang 6 sebelumnya itu bahasa peraturannya yang ada dalam surat edaran Bank Indonesia. Sedangkan yang di sini adalah ringkasnya. Pertama, CS menjelaskan secara lengkap mengenai produk. Jadi CS itu wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai produk-produknya, apa kelebihan, apa kekurangan. Misalnya produk silver kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini, produk gold seterusnya, produk tabungan anak seterusnya, dan perbedaan antara wadiah dengan mudharabah. Kemudian formulir harus terisi lengkap. Ini mungkin cukup remeh ya, tapi yang namanya formulir itu wajib sekali diisi lengkap, tanda tangannya, setoran awalnya, dan berbagai macam isian lainnya. Kemudian setoran awal ditulis secara jelas. Tadi saya katakan berapa setoran awalnya, apakah 50.000 atau 100.000. Kalau dia ngambil yang platinum umumnya minimal 2,5 juta, tergantung banknya ya, ada yang kurang dari itu. Terus akad sudah sesuai dengan fatwa DSN dan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku ini maksudnya undang-undang, kemudian peraturan OJK, peraturan BI, dan kawan-kawannya ya. Tapi yang diperhatikan lebih banyak di sini adalah fatwa DSN. Kemudian masalah bonus jangan sampai diperjanjikan di muka. Lanjut, kesalahan yang biasa ditemukan dalam akad wadiah. Nah, pertama masalah identitas pimpinan unit kerja. Karena pimpinan unit kerja itu wajib tertulis dalam akad wadiah karena dia adalah sebagai wakil dari bank. Jadi bukan CS-nya dan bukan tellernya. Yang tanda tangan di sini adalah ketua cabangnya atau ketua pembantu cabang, mungkin kalau dia adalah cabang pembantu. Nah, di sana biasanya kalau bank yang udah tertib dia bikin stempel yang ada nama ketuanya, ada nomor ID pegawainya, yang tinggal di stempel aja di isian yang ini. Jadi mudah banget kalau udah banknya udah settle ya. Tapi kalau banknya masih baru-baru, masih yang kecil-kecil, itu biasanya dia tulis manual ya. Ya nggak apa-apa, kalau pakai stempel memang lebih cepat ya daripada nulis manual, dan CS-nya akan lebih mudah dalam bekerja. Tapi kalau memang banknya masih kecil dan biaya operasionalnya cukup besar, lebih baik tulis manual saja, nggak jadi masalah. Kemudian yang penting ada ya, yang penting ada. Selanjutnya, kesalahan yang biasa ditemukan juga masalah setoran awal ya. Setoran awal ini kadang-kadang CS tuh lupa nulisnya. Kita sebagai CS, kalau kita ditugaskan jadi CS ya, itu harus ingat setoran awalnya berapa, dan kita catat di sini. Kan ada lembarannya ya, yang ada formulir isian setoran awal ya, tinggal direkap aja lah ke sini, harus diisi ya. Kemudian selanjutnya masalah tanda tangan. Nah, ini juga sudah saya sebutkan tadi bahwa formulir itu ya harus lengkap-lengkapnya, tanda tangan, setoran awal, nama nasabah, kemudian namanya si pimpinan cabang sebagai perwakilan bank. Nah, ini harus ada tanda tangannya, jangan sampai lupa tanda tangan. Bank yang settle namanya udah tinggal stempel, tapi tanda tangan harus tanda tangan basah. Nggak boleh pakai tanda tangan yang stempel. Nah, kalau nasabah biasanya udah ditandain ya oleh CS-nya. Nah, ini yang harus ditandatangani, tinggal stabilo, dan nasabah tinggal set tanda tangan, selesai. Kemudian terakhir, belum terakhir ya, ini satu lagi, masalah tabungan anak ya. Dalam hal tabungan anak itu kan memang wajib ada yang namanya wali, karena anak secara hukum tidak boleh melakukan transaksi apapun ya. Oleh karena itu anak diwajibkan memiliki data wali ketika dia mengisi formulir. Nah, jadi
kalau kita lihat si nasabahnya masih berumur 14, 15, atau 10 tahun, jangan-jangan dia masih SD dan udah dibikinkan tabungan oleh orang tuanya maupun sekolahnya, tapi kelupaan ngisi nama orang tuanya atau nama walinya. Nah, ini bisa jadi temuan dan kita tegur CS-nya atau banknya ya. Ya mohon supaya walinya diisi karena dia adalah sebagai wali dari si anak yang membuat tabungan. Ya kita banyak temui lah tabungan anak yang seperti itu. Lupa dituliskan nama walinya atau lupa diminta. Khusus tabungan anak ini wajib dikampleng. Tapi kalau tabungan dewasa ya yang biasanya harus ada justru ahli waris ya. Nah, jadi ahli waris wajib ditulis. Maksud dan tujuannya ya kalau nanti si nasabahnya meninggal, nah ahli waris bisa ngambil isi atau konten tabungan ini dan tinggal dia pindah ke tabungan pribadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya masalah sengketa ekonomi syariah ya. Ini kendala bagi bank-bank yang masih terjebak atau belum tahu mungkin ya bahwa sengketa ekonomi syariah sejak tahun 2009 itu sudah dipindah wewenangnya ke pengadilan agama, jadi bukan wewenangnya pengadilan negeri lagi. Sebagian bank yang akadnya belum diganti-ganti dari tahun kapan gitu ya, itu masih mencantumkan bahwa penyelesaian sengketa harus diselesaikan di pengadilan negeri, dan ini cukup fatal karena secara hukum kalau berdasarkan undang-undang tentang pengadilan agama yang tahun 2009 yang terakhir itu ya, nah itu harus ke pengadilan agama karena wewenang ekonomi syariah itu sudah dilimpahkan ke pengadilan agama. Memang betul dulunya wewenang ini di tangan pengadilan negeri ya, dulunya sebelum tahun 2006. Jadi tahun 2006 itu ada opsi nasabah boleh memilih mau ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama. Tapi sejak tahun 2009 itu semuanya harus ke pengadilan agama. Jadi ini wajib diganti akadnya, di-update ya. Saya kira itu mengenai akad wadiah. Jadi cukup ringkas dan cukup mudah karena akad wadiah ini akad tabungan ya pada khususnya. Itu memang akad yang kita usahakan cepat dan mudah. Kita pengen nasabah nggak lama-lama ngantri di CS-nya. Karena kalau nasabah ngantri di CS kelamaan dia akan lari ke bank lain. Dan kendalanya untuk bank syariah CS-nya itu sedikit. Kalau kalian jalan-jalan ke bank syariah mana gitu ya, CS itu cuma 1, kadang 2, kadang 3. Nasabahnya yang ngantri ada 20, satu nasabah 30 menit. Itu sangat memakan waktu kalau dia akadnya panjang dan bertele-tele. Jadi sangat wajib dipersingkat dan dipermudah. Akad wadiah pada umumnya pasti akan lebih mudah dari akad-akad lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pengawasan syariah terhadap akad wadiah ini. Kalau ada kakak-kakak mahasiswa yang punya pertanyaan, silahkan komen di bawah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.